Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Randy Petergeran dan hari ini gue ingin membagi pengalaman gue dalam mengurus SKCK di kantor polisi. Oke, jadi sedikit background kenapa gue membuat video kali ini karena untuk pembuatan SKCK di tahun 2024, tepatnya di awal tahun 2024 ini, menurut gue agak sedikit berbeda karena terakhir gue membuat SKCK itu mungkin sekitar tahun 2017-2018 ya mungkin. Itu gue agak lupa dan waktu itu masih cukup manual, birokrasi masih sangat panjang, jadi gue harus ke RT dulu, kelurahan, baru ke kantor polisi. Dan sampai di kantor polisi ya sangat manual semua, tapi berbeda untuk tahun 2024 ini, karena mungkin persyaratannya masih tetap sama, hanya ada beberapa saja yang agak mungkin berbeda. Namun untuk prosedurnya cukup berbeda, jadi gue akan bahas di video kali ini. Oke, gue pengen cerita sedikit kenapa gue membuat SKCK ini untuk update terkait kantor gue ya. Jadi mengharuskan gue membuat SKCK karena mungkin SKCK yang terdahulu itu sudah kadaluarsa atau expire, jadi perlu di-refresh lagi. Dan akhirnya gue mengurus surat-surat SKCK tersebut sendiri karena gue melihat beberapa browsing di informasi di forum, ternyata ada yang membuat palsu, dua mungkin pakai calo, dan tiga ya buat sendiri aja ngarang. Tapi gue menghindari hal itu, jadi dan tidak disarankan juga untuk kalian semua, dan tetap harus membuat yang legal ya sama karena video ini gue buat jadi ingin membantu kalian dalam mempermudah kalian dalam pengurusan pembuatan SKCK di kantor polisi. Nah, jadi waktu itu gue datang di hari biasa, bukan di hari Sabtu, karena hari Sabtu dan Minggu itu dia tidak melayani pembuatan SKCK. Jadi bagi kalian yang masih kerja atau masih ada halangan di weekdays, ya mungkin kalian ambil satu hari untuk mengurus surat SKCK tersebut. Atau mungkin setengah hari juga mungkin bisa sih kalau misalkan kalian siap dari rumah terkait semua berkas, ketentuan, dan juga prosedurnya. Nah, yang pertama kalian harus siapkan adalah kalian cukup mendownload aplikasi dari kepolisian, yaitu Presisi, dan kalian tinggal isi-isi aja data-data diri. Yang paling gue ingat data-data diri tersebut yang perlu kita isi adalah yang pertama ada akte lahir, lalu juga ada kartu keluarga, lalu juga ada dokumen BPJS ya, baik itu ketenagakerjaan, kesehatan, ataupun hari tua, itu harus disiapkan. Jadi semua dokumen itu hanya perlu difoto aja dan diupload ke aplikasi Presisi tersebut. Dan sebelum kalian upload dokumen itu kalian harus verifikasi ya, makanya kalian harus punya email dan email tersebut harus bisa diakses oleh kalian juga. Nah, setelah kalian upload dokumen, kalian foto. Foto ini foto seperti foto selfie, jadi seperti kalian melakukan pinjol ya. Jadi kalian foto selfie. Pertama hanya muka saja, berpakaian rapi, tidak ada aksesoris. Berikutnya kalian foto KTP dan kombinasi antara foto KTP dan muka kalian, jadi selfie seperti ini. Setelah itu udah selesai semua, kalian akan dikirimkan sebelum itu kalian harus mengisi ya semua lah macam-macam yang kayak kalian tidak pernah tersangkut kasus pidana maupun perdata, kalian juga tidak punya catatan kenakalan sosial, terlibat tawuran ataupun hal-hal yang merugikan masyarakat. Kalian juga perlu isi terkait kedua orang tua siapa namanya dan juga bentuk muka. Gue juga kurang tahu sih kenapa harus bentuk muka tuh aneh banget. Ada yang lonjong, pipi tajam, ya itu kalian bisa isi sendiri aja. Dan ya mungkin pengisian tersebut juga akan diverifikasi karena kalian kan ada foto selfie juga. Setelah semuanya diisi lengkap, checklist-checklist, kalian akan mendapatkan email verifikasi untuk melakukan pembayaran di counter Polsek ataupun Polresta terdekat dari domisili kalian. Nah,
Kalau misalkan kalian sudah menerima email tersebut, kalian bisa langsung datang ke Polres ataupun Polsek yang di mention atau dituju di dokumen yang kalian dapat dari email tersebut. Dengan membawa pertama fotokopi KTP, KTP asli, kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, fotokopi BPJS jika diperlukan, lalu juga jika kalian punya SKCK yang lama itu dibawa aja juga boleh, karena waktu gue ke sana tuh ditanyain lebih baik memang dibawa yang lama. Foto ini gue yang miss ya, jadi gue kira foto hanya butuh satu, tapi ternyata foto itu diperlukan sekitar 5 buah. Ya, pas foto yang seperti biasa kalian backgroundnya biru ataupun merah, itu di submit sekitar 5 sampai 6 lah, kalian bawa aja sekitar 6 untuk spare. Dan waktu itu gue cuma bawa satu dan gue harus keluar Polresta tersebut dan ngeprint di tempat ngeprint foto dulu. Nah, setelah itu balik lagi, dokumen semua disubmit. Setelah disubmit, diverifikasi, oke, kalian pindah ke kolom sidik jari. Semua jari kalian itu harus dicap, cap, 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 cap semua. Dan setelah itu selesai, ya sekitar selang 15-20 menit, kalian sudah bisa mendapatkan SKCK-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya semudah itu sih. Jadi kalau misalkan kalian memang sudah siapkan dari rumah mengisi aplikasi, karena semua serba online, tapi online ini setelah semuanya sudah terverifikasi, kalian harus datang ke Polresta atau Polsek terdekat untuk melakukan pembayaran sebesar 30.000. Dan setelah itu kalian sidik jari dan kalian akan mendapatkan SKCK tersebut dengan cepat jika kalian memang sudah menyiapkan semua dokumen yang tadi gue sebutkan. Ya, jadi segitu aja untuk pembuatan SKCK kali ini. Video tersebut mungkin cukup bermanfaat buat kalian-kalian yang fresh graduate, ingin masuk ke tempat kerja, membutuhkan SKCK, itu sangat dipermudah sekali dan sangat efisien menurut gua perkembangan dari kepolisian ini. Cuman yang pertanyaan bagi gue sih, kenapa masih tetap bayar 30.000 ya? Dia bilang adalah untuk biaya administrasi, gue juga bingung. Padahal di bulan-bulan ini ya, sekitar bulan Maret ini, gue baru bayar pajak PPH dari gaji itu cukup besar loh. Gue nggak ngerti, padahal mereka kan sebenarnya dibiayai pemerintah. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah 30.000 tersebut untuk apa. Ya, jadi segitu aja untuk video pembuatan SKCK kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pembuatan SKCK dengan cepat dan efisien tanpa harus bolak-balik. Dan kesalahan gue waktu itu hanya gue tidak menyiapkan fast foto aja sebanyak 5 buah. Itu aja. Sisanya semua lancar karena gue sudah riset dulu di internet beberapa. Gue membuat video kali ini juga karena menurut gue kepolisian sangat kurang sekali untuk sosialisasi pembuatan SKCK yang mungkin rutin akan tiap hari ada, karena ya lulusan baru akan selalu ada dan ya mungkin diperlukan juga untuk pembuatan SKCK. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian mendapatkan informasi baru dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.